Halo guys, sebelum saya memulai pada penjelasan atau pembahasan metode-metode preparat apusan, perkenalkan, nama saya Francisco Suwarliak, berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi, Universitas Papua Manokwari, semester 4. Nah, pada tugas kali ini, yaitu tentang preparat apusan, yang diberikan di sini ada 4 metode, yang dimana dari keempat metode ini saya memilih metode pewarnaan methylene blue. Kenapa? Kenapa saya memilih methylene blue? Karena methylene blue dapat digunakan secara sederhana, di mana kita menggunakan bahan secara sederhana bisa kita gunakan. Dalam penjelasan secara umum, di sini methylene blue atau metilena biru adalah senyawa kimia yang heterosiklik yang terdapat pada bidang biologi dan bidang kimia, dan terdapat pada suhu ruangan. Benda ini berbentuk padat, tidak berbau, dan berbentuk seperti bubuk dan berwarna hijau tua. Jika dia berwarna biru tua, dicampurkan pada air. Pada penjelasan sebelumnya, saya mengatakan bahwa secara sederhana dapat kita gunakan methylene blue ini dengan bahan apa saja. Nah, di sini kenapa saya bilang sederhana? Karena bisa mewarnakan bahan-bahan seperti kain sutra, benang wol, dan juga pada alat perkantoran seperti kertas dan juga kosmetik. Nah, rumus kali ini pada methylene blue, rumusnya terdapat pada C16 atau karbon 16 dan hidrogen 18 atau H18 dan nitrogen 3 atau N3 dan juga SCl. SCl ini apa? Sulfur klorida yang dapat digunakan dalam senyawa kimia heterosiklik pada bagian yang terdapat pada bidang biologi dan bidang kimia. Dalam penjelasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara umum metode pewarnaan methylene blue itu seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Yang saya ambil di sini pewarnaan bakteri. Saya menjelaskan secara sederhana yang saya ambil dari praktikum untuk kita sama-sama mengetahui morfologi atau mortalitas dari tumbuhan atau sampel yang kita ambil. Secara sederhana, pada pewarnaan bakteri ini, persiapan-persiapan yang kita gunakan yaitu semprotkan kaca objek dan keringkan dengan tisu kering. Kemudian, gunakan tusuk gigi atau sarung tangan untuk memindahkan atau pindahkan mikroorganisme atau sampel tersebut dan diaduk pada air. Setelah itu dilanjutkan pada pewarnaan. Nah, di sini pewarnaan kita teteskan methylene blue pada bakteri atau mikroorganisme. Setelah itu juga kemudian kita tutup kaca preparatnya atau penutup preparatnya. Kemudian pada pengamatan, yang pengamatan ini kita taruh di bawah mikroskop. Kita taruh di bawah mikroskop agar kita mengetahui hasil yang kita amati. Dari perbesaran dari kecil ke besar sebesar atau sebanyak 400 kali. Nah, pada hasil pengamatan, sel yang hidup akan berwarna biru pucat atau biru muda, dan sel yang mati akan berwarna biru tua atau biru terang. Biru pucat terjadi karena enzim dehidrogenase pada sel yang menguraikan pewarnaan methylene blue, maka terjadinya biru pucat atau biru muda. Sebaliknya pada biru tua,
enzim yang pada enzim biru tua terjadi mati karena tidak terjadi pengurai metilen blue atau pewarnaan metilen blue pada mikroorganisme yang diamati. Ya, itu saja sekilas penjelasan secara singkat, padat, dan jelas dari cara-cara penjelasan pewarnaan bakteri pada pewarnaan metilen blue yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.